Menggunakan alasan kultivasi diri, Tuan Kecil tidak bisa menghentikannya, jadi dia hanya bisa membiarkan Qin Yichen pergi. Meninggalkan alam rahasia pada siang hari, setelah semua pekerjaan ini, sekarang malam. Qin Yichen meninggalkan alam rahasia sendirian. Kali ini dia tidak bergegas kembali ke rumah Zongtian, tetapi mengambil inisiatif untuk menghubungi orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Beritahu Fatih dan Ares, Dewa Perang, bahwa aku membutuhkan bantuan mereka untuk sesuatu yang penting. Hanya karena kata-kata sederhana Qin Yichen, kuil penguasa cahaya tiba-tiba menjadi berisik. Ares, Dewa Perang, bergegas segera setelah dia mendapat berita itu. Bagaimana dengan Yang Mulia Feng? Melihat orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya yang bermandikan kecemerlangan, mereka bukanlah orang yang mengirim pesan terakhir kali. Apa yang telah terjadi? Ares, Dewa Perang, tercengang. Apakah itu diganti? Fatih yang memasuki aula berikutnya, dan dia tidak asing dengan hal seperti itu. Dijelaskan dengan lemah kepada Dewa Perang Ares. Orang itu dipindahkan sebelumnya dan pergi untuk menghubungi tempat lain di bidang bintang. Ares, Dewa Perang, merasa malu. Hal-hal di kuil penguasa cahaya terlalu menantang surga. Ada orang percaya seperti itu, apalagi bidang bintang. Selama mereka berada dalam jangkauan orang percaya Lord of Light, mereka dapat melaporkan berita kapan saja dan merespons sesegera mungkin. Ares, Dewa Perang, telah menderita dalam hal ini, dan saran Qin Yichen kepadanya membangunkannya. Para prajurit sangat cepat. Selama itu merespon pada saat pertama, tidak akan pernah ada kecelakaan dalam lingkup pengaruh kuil penguasa cahaya, dan tidak akan ada kehilangan kendali. Ini saja yang membuat Dewa Perang Ares diincar. Selain itu, di kuil penguasa cahaya, semua jenis bakat terus muncul, yang membuat Ares, Dewa Perang, di matanya dan iri di hatinya. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang percaya ini adalah milik Qin Yichen, Ares, Dewa Perang, akan tergoda untuk menangkap orang. Apa yang mengejutkan? Ada seorang penyihir kemarin, dan bahkan Sai Lao terkejut. Respons Versailles seperti itu membuat Ares, sang Dewa Perang, malu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kuil Dewa Perang seperti ibu tiri yang dibesarkan, dan ayah tidak mencintai ibu. Bahkan kemampuan aula pertempuran untuk memulihkan tubuh dewa tidak signifikan di depan kemampuan Sai Lao untuk pulih dari langit. Ares, Dewa Perang, ingin menangis tanpa air mata. Itu sangat tidak adil. Semua orang adalah dewa. Mengapa ada perbedaan besar? Aku tidak setuju. Melihat Ares, Dewa Perang, tampak tidak disukai. Fatih tidak mengambil hati. Melirik utusan itu, dan bertanya dengan santai. Ada apa dengan Lord of Light mencariku? Utusan itu menunjuk ke arahnya dan melihat kekuatan iman berkumpul di aula, yang segera berubah menjadi layar. Gambaran itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan semua orang akhirnya melihat penguasa cahaya yang mereka pikirkan. Qin Yichen memandang mereka dengan ringan, terutama ketika dia melihat Ares, Dewa Perang, dan menyeringai. Aris, aku punya sesuatu untuk kamu lakukan. Ares, Dewa Perang, melirik orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya yang secara bertahap berkumpul di aula, dan mengangkat bahu tanpa daya. Kamu hanya mengatakannya, tetapi jika bawahanmu dapat melakukan sesuatu, aku tidak akan mengikutinya. Qin Yichen juga sedikit terkejut mendengar arti Ares, Dewa Perang. Tampaknya telah terjadi perubahan yang mengguncang bumi di kuil penguasa cahaya, dan Qin Yichen tidak mengetahuinya sama sekali sekarang. Dengan sedikit lebih banyak harapan di hatinya, kata Qin Yichen. Aku bisa memberitahumu lokasi gua sekarang. Tetapi belum ada cara untuk memasuki gua, jadi kamu bisa membiarkan orang-orang mengelilingi tempat ini untuk mencegah mereka membuat masalah lagi. Ares, Dewa Perang, menundukkan kepalanya. Matanya menyapu sekelompok orang percaya di kuil penguasa cahaya, dan akhirnya jatuh pada satu orang. Aku ingat bahwa kamu adalah orang yang menunjukkan kepadaku kemampuan memblokirmu beberapa hari yang lalu, kan? Apakah kamu mendengar perintah Lord Lightlord? Cepatlah. Pria itu mengangguk cepat dan pergi. Qin Yichen tercengang. Melihat sikap Ares, Dewa Perang, tampaknya orang percaya baru ini memiliki kemampuan luar biasa. Qin Yichen sedikit mengernyit. Dia bisa mengharapkan perkembangan pesat dari kuil penguasa cahaya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Apakah mungkin mengirimnya ke sana? Beberapa orang di gua ini bisa sekuat dirimu. Qin Yichen mengingatkan dengan ramah. Awalnya berpikir, untuk memuji Ares, Dewa Perang dengan sangat halus. Mungkin dia akan memiliki kesan yang lebih baik tentang kuil penguasa cahaya. Tanpa diduga, begitu kata-kata ini diucapkan, Ares, Dewa Perang, tidak senang. Kenapa tidak? Dia menipuku untuk memasuki jarak blokade kemarin, dan aku tidak bisa melepaskan diri bahkan setelah menghapus kekuatan 9 banteng dan 2 harimau. Menurutmu kenapa dia tidak mau pergi? Aku tidak peduli. Aku tidak akan melakukannya. Biarkan dia pergi. Ares, Dewa Perang, seperti anak yang kesal, memiringkan kepalanya.
mengabaikan reaksi orang-orang di kuil penguasa cahaya, dan langsung menghadapi Qin Yichen. Qin Yichen sedikit terkejut ketika mendengar ini. Orang baik, ini baru beberapa hari. Bagaimana bisa keberadaannya menantang langit seperti itu muncul di kuil penguasa cahaya? Setelah beberapa saat hening, jantung Qin Yichen berdetak kencang. Mungkinkah orang-orang percaya yang taat ini dapat membangkitkan kemampuan menakutkan mereka di depan Dewa Cahaya? Pada awalnya, Zhao Wuling berada di depan Dewa Cahaya, dan membangunkan armor suci Mingguang, yang dapat menahan semua serangan di bawah Dewa Cahaya. Qin Yichen juga berpikir bahwa ini adalah manifestasi dari bakat cerdik Zhao Wu dan kesempatan yang tak tertandingi, dan secara khusus mengatur posisi untuknya yang paling sesuai dengan kemampuannya, yaitu menjaga aula utama penguasa cahaya. Lagi pula, dia bisa menahan semua serangan di bawah Dewa Utama. Jika banyak Dewa Utama bergabung, tidak perlu berjuang di kuil utama sendirian. Tapi sekarang tampaknya tindakannya, menghargai bakat, tampak sedikit terlalu tergesa-gesa. Bahkan Dewa Perang Ares tidak bisa melepaskan diri dari ruang yang diblokir sebelumnya, yang levelnya hampir sama dengan kemampuan kebangkitan Zhao Wuling. Memikirkan kembali dengan hati-hati, Qin Yichen tercengang. Kecepatan penelitian Fatih pada kristal ajaib Warcraft juga sangat aneh. Metode peremajaan Sai Lao yang tak terkalahkan. Tampaknya kemampuan kebangkitan di kuil Lord of Light tidak kalah dengan Lord God yang berdiri di berbagai posisi ilahi. Ada suara mendengung di benak Qin Yichen. Mungkinkah kekuatan kuil penguasa cahaya adalah membuat semua orang menjadi yang kedua setelah para dewa? Dan alasan mengapa mereka tidak bisa sepenuhnya melewati kesenjangan identitas antara dewa utama dan ksatria. Justru karena mereka milik kuil penguasa cahaya dan melayani keberadaan mereka sendiri. Qin Yichen merasa malu. Betapa keterlaluan keberadaan ketuhanan yang dia serap pada saat itu membuat kuil penguasa cahaya memiliki kinerja yang luar biasa. Tanpa daya memegang dahinya, Qin Yichen memandang Ares, Dewa Perang, dan langsung memahami rasa sakit di hatinya. Lagi pula, dia juga Dewa Perang yang terkenal. Meski belum lagi tak terkalahkan, ada beberapa orang yang bisa dibandingkan dengannya. Sekarang dia berada di kuil penguasa cahaya akhir-akhir ini, keluhan di hatinya dapat dibayangkan. Cara menyebut kata, penderitaan, bisa habis.